Ayo temui Arnold, dan hari ini dia bekerja sebagai pengantar barang. Ayo lebih cepat Arnold, sebelum kebabnya jadi dingin. Ingatlah untuk selalu tersenyum agar kamu mendapatkan tip. Ternyata di sini benar-benar menarik. Menurutku mereka adalah pembuat jam. Sepertinya kamu akan dapat tip yang besar. Tunggu dulu, apa itu? Arnold, menurut perasaanku, kamu sedang berada dalam masalah yang sangat serius. Aku benar, Arnold. Ini sangat buruk. Orang-orang itu bukan pembuat jam. Mereka adalah teroris. Karena kamu mengantar makanan pada teroris, sekarang kamu bagian dari mereka. Dan kamu dikirim ke tempat yang tidak pernah ada orang yang bisa kabur. Yaitu penjara Guantanamo. Arnold, apa kamu mendengarku? Tidak ada yang pernah berhasil lolos dari sini. Tidak ada yang berani mencobanya, karena itu tidaklah mungkin. Dan jika ada yang berani mencoba melarikan diri, dia harus temukan cara untuk melewati pintu besi setebal 20 cm. Menyusuri labirin koridor tidak berujung dengan kamera pengintai. Melawan anjing penjaga yang ganas. Lolos dari 5 pagar listrik tegangan super tinggi setinggi 1 meter. Melalui kawat berduri setajam silet. Dan melewati puluhan penjaga di setiap sektornya. Saat ini, 40 penjahat paling berbahaya di dunia ditahan di penjara ini. Dan kamu sudah ada di dalam daftarnya. Selamat ya Arnold. Meskipun begitu, kamu dilarang untuk berbicara dengan mereka. Lagi pula, setiap narapidana berada di dalam sel isolasi ketat 24 jam sehari. Ngomong-ngomong soal waktu, ini adalah waktunya makan siang. Sekarang mari kita lihat menu hari ini. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Mereka hanya punya satu hidangan penjara spesial, sesuatu yang disebut Nutralove. Nutralove adalah makanan hukuman penjara yang terbuat dari sisa makanan, tanpa sedikit pun ada garam ataupun juga bumbu. Astaga, itu membuatku ingin muntah. Entah apa kamu sanggup untuk memakannya, Arnold. Jadi, kamu tidak mau memakannya, kamu sekarang memutuskan untuk mogok makan sebagai tanda protes. Oh, dan lihatlah, itu imut sekali. Kamu membuat teman boneka kecil dari roti untuk menemanimu. Bagus sekali, Arnold. Tapi menurutku kamu agak berlebihan soal makanannya. Aku benar-benar lupa memberitahukanmu, tapi Guantanamo bukanlah tempat di mana hak asasi manusia mendapat perhatian penuh. Jadi, kalau ada narapidana yang mogok makan, dia dicekok paksa makan dengan selang yang dimasukkan ke atas salah satu lubang hidungnya. Oke, jadi rencana ini tidak selalu berhasil. Tapi jangan berpikir kalau ini sudah berakhir, Arnold. Karena berbagai macam penyiksaan akan menantimu. Air, dingin, musik, dan penyiksaan dengan listrik semuanya juga dilakukan di Guantanamo. Dan yang paling menarik di sini adalah kurangnya tidur. Setelah beberapa hari mengalami penyiksaan, fungsi otak dan juga fungsi ototmu melemah, proses berpikir melambat. Dan egomu kini bisa dengan mudah dipatahkan setelah seminggu karena kurang tidur. Kamu mulai berhalusinasi. Dan akibatnya, Arnold. Apa kamu mendengar? Sepertinya kamu benar-benar kehilangan naga. Sekarang biji bersemacam apa itu? Wow, teman rotimu datang untuk menyelamatkanmu. Arnold, kamu bebas. Hei Arnold, memutuskan untuk bermain di taman ya. Sepertinya burrito itu tidak sesuai untukmu. Cepat, cari minuman. Arnold, tunggu. Entah apa yang ada di tenda sihir itu kan? Ya, karena kau berhasil menyelesaikan masalah makanan Meksikomu. Ayo bersenang-senang. Antrian yang sangat panjang. Sepertinya kau harus sedikit menunggu. Atau... Arnold, itu bukan hal yang baik. Sepertinya nenek kecil lucu itu butuh bantuanmu. Arnold, awas! Kau tahu, Arnold, aku putuskan untuk ke kamar mayat dan mengucapkan perpisahan padamu. Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Kuucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu beregenerasi.
Dan ungkapan penuaan sel kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham, kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu? Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyia-nyiakan waktumu? Oke, jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan, ditambah rumahmu mulai membusuk dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat. Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu, perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu. Karena kau sudah melihat semuanya. Kau akan jadi sangat tertekan. Aku punya kabar buruk. Seluruh pemerintahan di dunia telah digulingkan. Dan kini mereka semua dipimpin oleh diktator. Ya, di satu sisi itu bagus. Tak akan ada yang meninggalkan negaranya lagi. Dan semua akan bekerja untuk kesejahteraan dan kejayaan negaranya di dunia. Tapi di sisi lain, di bawah rezim seperti itu, kebanyakan orang tidak akan tinggal di rumah atau di kompleks perumahan. Tapi di penjara, karena hukum di negara itu akan sangat ketat dan bahkan terkadang sangat aneh. Kau bisa lupakan soal keuntungan peradaban. Tapi itu berarti jika sebelumnya tidak ada industri berat di negaramu, seperti pembuatan kendaraan contohnya, kini kau tidak akan bisa mendapatkan mobil baru. Dan yang bisa kau harapkan hanyalah sepeda jelek itu saja. Dan aku tidak bilang bahwa semua media sosial akan menghilang. Tapi kini kau hanya bisa berbincang secara pribadi dengan teman jauh di dalam hutan. Juga dengan radio yang disetel dengan sangat keras. Dan sekarang, bahkan jika ingin potong rambut, gaya rambutmu itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Dan hanya ada sedikit gaya rambut yang disetujui oleh pemerintah. Tapi yang lebih menakutkan adalah, kini semua negara saling curiga. Mereka bisa menjadi potensi ancaman. Jadi, sekarang hampir semua sumber daya diinvestasikan untuk pengembangan militer. Dan sayangnya suatu hari nanti, seseorang akan lepas kendali dan menekan tombol merah itu. Arnold! Oh gawat. Ups, kita ada sedikit masalah. Arnold, jangan takut. Tapi kau terkubur hidup-hidup. Sama seperti Rodrigo Cortez. Berhentilah berteriak. Berteriak meningkatkan kepanikan, detak jantung, dan juga jumlah udara yang kau gunakan. Dan kau punya waktu maksimal 2 jam untuk bernapas di peti matimu sampai kau kehabisan oksigen. Arnold, ponselmu! Kau hanya terkubur 2 meter. Hooray! Ternyata ada sinyal. Hubungi orang tersayang. Mereka akan menyelamatkanmu. Tapi belum tentu, karena bagi mereka kau sudah mati. Mereka mungkin akan mengira teleponmu adalah lelucon bodoh. Coba sambungkan ke internet. Postinganmu pasti akan terlihat. Tapi setelah mereka nge-like kucing memakai baju lucu, postingan baru Ariana Grande, dan kentang yang berbentuk lucu. Aku punya ide. Postingan geotag akan mendapatkan 79% lebih banyak efek. Dan postingan yang mengatakan bahwa minyak bumi ditemukan 100% akan menarik perhatian Donald Trump. Dalam situasi kritis, naluri binatang seseorang akan terbangun. Ya, aku berharap itu akan terbangun di dalam dirimu. Arnold, saat kekurangan oksigen, orang sering mengalami halusinasi. Tanyakan Google apa yang harus dilakukan. Jangan tancapkan paku dalam hidupmu seperti tutup peti mati. Keluarlah dari zona nyamanmu. Tidak ada cara lain. Oh, Kill Bill 2. Lakukan seperti Uma Thurman. Kau perlu melubangi tutup petinya. Tetaplah kuat, kumpulkan semua kemarahanmu seperti Naruto dan... apakah itu sakit? Kau harus membuka paksa tutupnya. Lihat apa yang kau miliki di sakumu. Arnold, apa itu? Oh, yang benar saja. Kau bahkan tidak membutuhkannya di luar peti mati. Ini akan berhasil. Menerobos, memukul. Seperti kau melarikan diri dari fasis. Atau juga dari lagu-lagu sedih Billie Eilish. Kau berhasil. Sekarang kau harus memasukkan tanah ke dalam peti mati untuk memberikan jalan keluar untukmu. Kau harus mengangkat kemejamu dan diikatkan di kepalamu. Supaya kau tidak mati lemas karena tanah yang berjatuhan di kepalamu. Arnold! Arnold!
Arnold, bangun! Halusinasi lagi, jauh lebih mudah bagi seseorang untuk keluar dari kedalaman jika sama atau kurang dari tinggi badan mereka. Tapi karena kedalamannya 2 meter, kau harus mencoba merangkak ke atas seperti cacing. Arnold, kau berhasil! Selamat, ternyata kau masih hidup. Kau membuat kami takut. Jangan mati seperti itu lagi. Kau perlu bernapas dengan tenang dan dalam untuk menghemat oksigenmu. Oke, sekarang berhenti bersikap tenang. Kita harus cepat lepas borgolnya. Sederhana saja. Yang perlu kau lakukan hanyalah mematahkan satu jari di masing-masing tangan agar kau bisa meloloskan borgolnya. Oh, sudah, jangan cengeng, Arnie. Kau masih punya 2 jari tersisa. Gunakan ikat pinggang atau arlojimu untuk mencoba membuka tutupnya. Peti mati logam memiliki titik lemah di sepanjang tepinya. Sudahlah, Arnie. Aku bercanda. Kau tidak mungkin merusak logamnya, bodoh. Ada 2 meter tanah di atasmu yang menekan dengan massa hampir 2,5 ton. Jadi, pemakaman ketiga ini mungkin akan menjadi yang terakhir untukmu. Arnie? Arnie? Arnie, kau di mana? Oh, dasar anak sialan. Ya, kau benar-benar Arnie Houdini. Dengan cara yang sama, Harry Houdini memanjat melalui kompartemen rahasia di dinding samping peti mati dan masuk ke dalam terowongan. Dan kemudian melalui lubang di kuburan dia menjatuhkan peti mati dari atas dan menutupi dirinya dengan lapisan tanah setinggi 0,5 meter. Tapi, di mana palkanya, Arnie? Kejutan! Kau sadar bahwa aku tidak akan membiarkanmu keluar begitu mudah, bukan? Berenanglah, Arnold, sebelum betonnya mengeras. Berhasil! Kita berada di pusat tenaga listrik nuklir Chernobyl. Beberapa menit sebelum bencana itu, Arnold, bawa kameranya. Kau akan rekam ledakannya, dan aku akan unggah videonya di YouTube. Setidaknya 20 juta tayangan akan dijamin. Apa baterainya mati? Isi dulu dayanya. Itu stop kontak tipe Eropa, bodoh. Kau butuh adaptor. Atau aku rasa tidak. Jadi, itu semua karena kau... Tidak masalah. Kau harus pergi dari sini secepatnya. Ada power bank di kotak sarung tangan. Colok ke mobil. Sial, butuh setidaknya 60 detik untuk mengisi dayanya. Cepat keluarkan baju pelindungnya. Hanya dengan melihat areanya, kau tidak akan tahu telah berada di zona radiasi. Tapi kenyataannya, radiasi di sini sangatlah besar. Bukan itu yang aku harapkan. Mungkin tasmu tertukar dengan orang lain? Dengan radiasi di atas 500 ronsen, rambut dan kukumu akan langsung rontok. Kulitmu berubah menjadi merah dan semua penyakit yang kau derita memburuk. Tapi kau beruntung, Arnold. Kau tidak akan merasakan sakit karena kau dan koma dalam 3, 2, kau sudah tidak sadar. Ini semua terjadi karena radiasi di sini 20.000 ronsen per jam dan teknologi ini tidak bisa mengatasi serangan semacam itu. Baterainya seharusnya sudah cukup untuk ke tahun 2020. Ayo! Perjalanan yang luar biasa. Kurasa kau harus mendatangi ahli onkologi. Arnold, apakah kau tahu betapa terlihat bodoh dirimu sekarang? Aku penasaran siapa yang mengambil baju pelindungmu itu. Mau dengar nasihatku? Tetaplah tenang. Semakin dalam kau bernapas, semakin banyak kau habiskan oksigen. Yang sekarang hanya cukup untuk 1-2 jam lagi. Cobalah bernapas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Ini akan bantu kau memperpanjang hidup walau kau tidak dibutuhkan siapapun. Sangat mudah untuk membuka tutup peti mati yang murah. Orang jelek sepertimu akan dimakamkan di peti mati seperti ini. Ingat yang diajarkan PM kepadamu. Nah, atau ambil keling jari yang dimasukkan temanmu ke dalam peti mati dan pukul bagian tengahnya. Tutupi wajahmu dengan pakaian agar tanah tidak menghalangi saluran udara. Dan singkirkanlah tanah di sekitarmu. Saat tempat di dalam peti mati penuh, cobalah untuk duduk. Jadi kau berhasil. Wow, kami tidak menyangka kau bisa lakukan seperti orang tuamu. Sekarang, coba merangkak ke atas menggeliat seperti cacing. Arnold, kau berhasil keluar? Luar biasa. Aku harap tidak ada yang berpikir bahwa kau adalah zombie. Boeing 767 ini milik maskapai paling berbahaya di dunia. Scam Air. Tepat setelah perusahaan ini berdiri di tahun 2003, salah satu pesawatnya keluar dari landasan saat mendarat. Banyak penumpang terluka, tapi untungnya semuanya selamat.
Kemudian sekali lagi, setelah kejadian itu, salah satu pesawatnya menghilang dari radar setengah jam sebelum mendarat. Setelah 2 hari pencarian ditemukan, menabrak gunung. Dan dari 104 orang di dalamnya, hanya mikroba yang selamat. Aturan nomor 1 di pesawat, selalu kencangkan sabuk pengaman. Kepadatan udara terus berubah. Bayangkan, saat musim panas, kau terbang di atas lapangan dengan angin hangat bertiup di pesawat. Kemudian tiba-tiba lokasi berubah dan kau mulai terbang ke atas danau yang dingin. Angin hangat tiba-tiba berhenti mempengaruhi pesawat dan kau mulai wih! Turbulensi mengguncang pesawat dan menurunkan sejauh 3 meter. Dan semua ini terjadi dengan kecepatan 800 km per jam. Dan jika tanpa sabuk pengaman saat manuver 2G, kau akan mati. Minimal tabrakan tunggal dengan kursimu atau mematahkan tulang rusukmu, memutar lenganmu, mematahkan tengkorak, dan kemudian, oh sial! Udara tipis yang keluar dari mesin menarik petir lebih kuat dari apapun di darat. Namun yang paling menarik adalah bahwa pesawat besar seringkali menciptakan petir sendiri. Dari ekor, pelepasan listrik ratusan ribu ampere menyebar ke awan. Dan dari hidung ke tanah. Petir bisa memecahkan kaca depan dan mematikan semua elektronik di dalamnya. Pegangan Arnold, pendaratan bisa lebih buruk daripada di pantat jelek bibimu. Astaga Arnold, sepertinya kau akan bertemu dengannya untuk terakhir kalinya di pemakamanmu. Sedang mandi ya? Bayangkan jika ada gelombang menerjangmu bukan di kamar mandi, tapi di laut. Laut Hitam sebenarnya seperti sebuah bak mandi besar. Luasnya hanya seukuran 340.000 mil kubik. Dibutuhkan sekitar 243 juta tahun untuk mengisinya. Pergerakan lempeng tektonik yang tiba-tiba bisa menimbulkan gelombang. Dasar laut menjadi naik beberapa meter, sehingga menciptakan gelombang tsunami yang mematikan. Kita sekarang berada di Portugal. Gelombang tertinggi di dunia terbentuk di sini. Mirip seekor cheetah tapi di dunia gelombang. Karena kecepatannya sudah mencapai 60 mil per jam. Seorang peselancar Hawaii berselancar di atas gelombang setinggi 79 kaki di sini. Karena itu dia masuk ke dalam Guinness Book of Record. Pernahkah kau mendengar tentang gelombang pembunuh? Ini adalah gelombang tunggal setinggi sekitar 80 hingga 100 kaki yang tidak dapat dilihat bahkan dari kapal. Gelombang ini bisa muncul tiba-tiba dan tidak terlihat. Oleh karena itu, sangat sedikit waktu untuk menyelamatkan awak kapal. Gelombang pembunuh dapat menenggelamkan kapal hanya dalam satu hantaman. Bahkan Conor McGregor akan iri dengan hantaman seperti itu. Gelombang terbesar yang pernah tercatat terbentuk pada tahun 1958 di Teluk Lituya di Alaska. Gelombang mencapai ketinggian 100 kaki dan menutupi pegunungan yang mendekati teluk. Akibatnya, semua vegetasi hingga ketinggian 1.700 kaki di atas permukaan laut hancur. Dan ini adalah ketinggian yang sama dengan 5,5 patung Liberty. Di pantai, alam akan mengisyaratkan akan datangnya tsunami. Hewan merasakan bencana datang dan mulai buru-buru ke suatu tempat atau berperilaku aneh. Burung membentuk kawanan dan terbang menjauh. Jika di darat, naik mobil, naik sepeda, lari. Minta bantuan King Kong untuk memberikanmu tumpangan. Disarankan untuk mencapai ketinggian 120 kaki di atas permukaan laut. Arnold, lebih baik kau pergi ke lantai teratas gedung Empire State. Ketinggian gedung pencakar langit tersebut adalah 102 lantai atau 922 kaki. Lift akan naik dengan kecepatan 700 kaki per menit. Jadi, kau masih punya waktu. Oh, iya, itu kalau memang mungkin. Jangan berteriak di bawah air, karena kau akan tersedak. Jaga dirimu untuk tetap sadar dengan cara apapun. Bersembunyi, mereka adalah tetangga dari bawah. Kau menenggelamkan mereka. Nah, itu dia. Aku harus pergi, dan kau akan memikirkan semuanya sendiri. Dah. Ada titik-titik di kulit mereka yang terinfeksi. Ruam parah menutupi wajah mereka. Batuk terus-menerus. Dan gigi depan mereka itu copot. Agar mereka semua tidak diisolasi. Orang-orang melakukan penyuntikan massal dengan membeli vaksin di pasar gelap. Dengan sengaja membahayakan diri. Karena vaksin itu belum disetujui. Tapi mereka melakukan semua ini agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Arnold, sedang apa kau di sini? Oh, kau sedang berkencan? Keren. Tapi tentu kau bisa menemukan tempat yang lebih romantis dibanding kafe di pinggir kota seperti ini.
Ini dia. Wow, kau bilang apa padanya hingga dia mau berkencan denganmu. Bagaimana bisa ada banyak zombie di sini? Arnold, sepertinya Susie dalam masalah. Zombie pada umumnya memiliki kulit hijau dan baunya seperti kaki nenekku. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti pemain game biasa yang tidak makan selama 3 hari. Tapi tidak, zombie punya makanan sendiri. Biasanya, makhluk lucu ini memakan otak manusia. Arnold, apa yang kau lakukan? Wow, itu baru yang aku sebut dengan senjata. Siapa itu? Wow, tidak mungkin. Itu Chuck, si Norris. Dan dia punya segala jenis senjata di sini. Sekarang dia akan mulai menghajar. Alamak, ini terlihat brutal bahkan untuk standarku yang rendah. Tapi sangat keren. Astaga, ada berapa zombie di sana? Sepertinya hanya tersisa pria besar ini saja. Kau sebut itu pukulan? Ini baru pukulan. Kencanmu sepertinya dibatalkan karena serangan zombie yang tidak terduga. Arnold, jangan lupa soal Susie. Astaga, apa mereka itu abadi? Chuck, injak gasnya. Itu lumayan juga. Oh tidak, lihat Arnie, kau dan Susie punya kesamaan. Sama sepertimu, dia kehilangan jarinya. Sepertinya keadaannya makin memburuk. Cepat, lakukan sesuatu. Kalian harus selamatkan dia. Jadi, ini orang yang bisa membantu kita. Siapa dia sebenarnya? Grigory Rasputin. Dia adalah orang paling misterius di abad 20. Dia disebut memiliki kemampuan hipnotis dan bakat penyembuhan yang luar biasa. Tempat yang sangat mengerikan. Bahkan lebih buruk dibanding kafe tempat kau undang Susie, Arnold. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mau kemana? Seperti inilah kantor dokter gigi yang akan kau bayangkan. 100% mengerikan. Hei, bisakah kita berhenti sebelum terlambat? Di sini, semua mengikuti tradisi terbaik perayaan ala Rusia. Vodka, balalaika, beruang, dan menari hingga pagi. Dan ini dia pria yang kita butuhkan. Grigory Rasputin. Ini dia orangnya. Sepertinya tabib kita sudah minum 80 ramuan. Sepertinya kau harus mengatasi semuanya sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkan dia. Semua orang membicarakan vaksin terbaru. Banyak yang sudah mencobanya sendiri. Tapi ternyata vaksin itu ada efek sampingnya. Orang-orang berubah menjadi zombie. Grigory Rasputin ini ternyata seorang dukun sejati. Dia mengambil keuntungan dari keadaan itu dan menciptakan vaksin yang menghancurkan virus. Tapi mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Bahkan Chuck pun terkejut. Chuck, giliranmu. Astaga, sial bagaimana dia melakukannya. Dia bahkan lebih keren dibanding saat di film Walker Texas Ranger. Ternyata Van Damme belajar dari orang ini. Ini dia bosnya. Orang besar ini tidak akan mudah untuk dikalahkan. Arnold, hanya kau yang tersisa. Arnie, kau adalah kesatria. Ingatlah semua yang aku ajarkan. Dan yang terpenting, ingatlah tidak ada musuh kecuali dirimu sendiri. Arnold, apa kau? Sudah kuduga. Selamat tinggal, Arnold. Jadi, kau memutuskan untuk melakukan perbuatan baik? Semua ini hanya untuk sekardus donat? Oh, kau kurang ajar. Ya, jangan khawatir. Hari ini kau akan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang sangat baik. Seluruh planet ini terinfeksi virus diare dari Tiongkok. Tapi aku membuat darahmu menjadi satu-satunya vaksin yang ada. Ada 7 miliar orang di dunia, dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian, dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antar departemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia, 10.000 agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan Intelijen Kanada dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial. Kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir.
Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan Gendarmerie Nasional Perancis, pasukan Macan Tutul Salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang, cetakan wajah, dan diverifikasi dengan database. Selain itu, di Darknet, siapapun bisa membeli database gambar dari kamera video kafe, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bahkan di dekat markas utama FBI. Itu artinya mereka dapat mengetahui lokasimu 5 menit yang lalu. Tangkap ini, kacamata ini dengan LED inframerah di dalamnya akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya. Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butirat, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Jadi, kamu ingin menjadi seperti Dr. Strange. Ini tidak akan berhasil, sobat. Oke, ya, jadi terkadang aku pun melakukan kesalahan. Tapi serius, Bung, jangan masuk ke sana. Jangan, Arnold, berhenti! Selamat untukmu, Arnold. Kamu sekarang berada di gurun pasir Dusty Lut di Iran. Ini adalah tempat terpanas di planet ini. Jika aku jadi kamu, aku akan mulai menghemat cairan. Ada 3 juta kelenjar keringat dalam tubuh manusia. Jadi, kamu akan kehilangan hingga 3 liter cairan per jam. Dan semua garam dalam tubuhmu akan dikeluarkan dari cairan. Dan ini akan menyebabkan kejang pada anggota tubuhmu. Arnold, jangan melompat ke sana. Itu hanya fata morgana. Aku kira terkadang kebodohanmu itu ada manfaatnya juga. Oke, jadi sekarang kamu akan kedinginan. Mari cari tahu di mana dirimu berada. Ini bukan situasi yang terbaik, sobat. Kamu berada di desa Omiakon, Yakutia di Rusia. Dan ini adalah tempat terdingin di bumi. Tepatnya suhu minus 71,2 derajat Celcius tercatat di sini. Astaga, menurut dari statistik, per tahunnya 140 orang meninggal di sini karena hipotermia. Ayolah Arnold, bergerak! Suhu tubuh manusia adalah 36,6 derajat Celcius. Di cuaca seperti ini, suhu tubuh akan turun. Dan bagaimana bisa? Tubuhmu akan berusaha menghangatkan diri dan itu dilakukan dengan menggigil. Kemudian ingatanmu akan mulai hilang. Dan selanjutnya, pikiranmu. Walaupun untukmu Arnold itu biasa terjadi padamu. Hal ini akan diikuti oleh rasa hangat yang palsu. Arnold, sobat, kamu harus mulai mengentakkan kakimu atau kematian akan menjemputmu. Ayo Arnold, kamu pasti bisa. Selamat ya Arnold, kau baru saja menjadi sukarelawan untuk tes kulit anti peluru. Wow, kau masih hidup Superman? Jadi, tes ini berhasil. Hei Arnie, orang-orang ini tampaknya cukup senang dengan hasilnya, tapi mereka ingin meningkatkan percobaannya. Peluncur granat menembakkan granat dari larasnya dengan kecepatan 120 meter per detik dan bisa menembus baju besi baja setebal 50 cm. Sekarang kita membutuhkan sesuatu yang lebih serius. Misalnya, kulit yang terbuat dari fluorin. Ini adalah bahan terkuat yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, sebuah allotrope karbon. Dan bahan ini 200 kali lebih kuat dari baja terkuat. Selamat ya Arnie, kulitmu yang penuh dengan minyak bisa menahan granat yang didorong oleh roket. Yang tentu saja tidak ada jaminan soal otakmu. Gelombang kejut mengubahnya menjadi jelly yang bergoyang-goyang. Tapi untungnya, kau berada di laboratorium yang sangat rahasia. Itu benar Arnold, saat yang tepat untuk kabur. Lagi pula sekarang senjata otomatis tidak bisa melukaimu. Bahkan kau tidak bisa dicekik. Dan bahkan tertabrak mobil pun tidak akan menyakitimu. Tapi kekuatanmu Arnie, si pengecut kecil, tidak berubah sedikit pun. Tapi sebaliknya, seperti yang terlihat, sekarang kau memiliki mental baja. Tapi masalahnya Arnold, sekarang kau harus sembunyi selamanya. Agar tidak ada yang tahu bahwa kau punya kulit super. Tunggu, apa?
Aku mengerti, Arnie. Kau akan melakukan apa saja agar disukai. Ya, terserah saja.